warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan untuk membahas materi keempat, yakni pengembangan materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum material adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama ada sumber-sumber material kurikulum. Isinya atau materi kurikulum pun harus bersumber pada tiga hal tersebut, yakni yang pertama ada masyarakat beserta budayanya, yang kedua siswa, yang ketiga ilmu pengetahuan. Dalam menentukan isi kurikulum, ketiga bersumber tadi harus digunakan secara seimbang. Isi kurikulum yang terlalu menonjol salah satu aspek dapat mempengaruhi keseimbangan makna dari pendidikan. A. Masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Kebutuhan masyarakat, lingkungan sekitar atau lokal diperlukan oleh sebab setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, baik dilihat dari sudut geografis, budaya, dan adat istiadat maupun potensi daerah. Dilihat dari keadaan geografis, setiap daerah memiliki perbedaan. Misalnya, ada daerah pegunungan, pesisir, daerah perkotaan. Perkembangan budaya nasional adalah perkembangan budaya yang terus-menerus, yang selama ini ada dalam status in the making. Oleh karena materi kurikulum selamanya harus berubah sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Globalisasi merupakan gelombang yang sangat hebat menerap seluruh ke kawasan dunia. Siap atau tidak, kita tidak mungkin menghindari dari arus globalisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, arus globalisasi bukan untuk dihindari, akan tetapi merupakan sesuatu yang harus kita hadapi. Materi kurikulum ini sebagai alat pendidikan harus bersumber dari kepentingan masyarakat global. B. Siswa sebagai sumber material kurikulum. Di samping masyarakat beserta kebudayaannya, penetapan materi kurikulum juga dapat bersumber dari siswa itu sendiri. Mengapa siswa harus dijadikan sumber dalam penetapan isi kurikulumnya? Ya, hal ini disebabkan tugas dan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa. Maka tidak heran kalau kebutuhan anak harus menjadi salah satu sumber materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rumusan isi kurikulum dikaitkan dengan siswa, yakni yang pertama, kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, isi kurikulum sebaiknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan siswa dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, siswa hendaknya didorong untuk belajar berkait kegiatan sendiri dan tidak sekedar hanya penerimaan secara pasif apa yang diberikan guru. Yang keempat, apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Kebutuhan siswa sebagai dasar penetapan materi kurikulum dapat dipandang dari dua sisi, yaitu yang pertama dari sisi psikologis dan sisi kehidupan sosial. Sisi psikologis berkenaan dengan apa yang timbul dengan siswa berdasarkan kebutuhan psikologis dan biologisnya yang dinyatakan dalam keinginan dan harapan mereka. Tujuan dan masalah yang diminati untuk dipelajari. Sisi kebutuhan sosial berkenaan dengan tuntutan masyarakat, apa yang dianggap perlu untuk kehidupan. Kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan akan yang pertama survival atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, security atau kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, love and belonging atau kebutuhan untuk dicintai. Yang keempat, ada self-esteem atau kebutuhan personal, harga diri. Yang kelima, self-actualization, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Yang keenam, ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Ilmu adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Mungkin sekian dari materi keempat dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.